Satu titik, ayo, kawan-kawan semua satu titik, dapat terbaik dari belakang. Ayo, dapat terbaik satukan. Ini kedua punya kita. Jangan bisa menghalangi kita untuk masuk ke dalam kedua punya kita ini. Kami ini bawah di kita, kita yang bawah di bawah kita. Nah, kayak gini nih, demo fasilitas umum dirusak gitu. Ini uang negara, uang rakyat ini dipakai buat fasilitas umum, buat pagar ini dirusak mahasiswa. Nanti kalau dikeprok polisi teriak-teriak. Ini nggak apa-apa, halal ini kalau polisi ini ngeproi anak-anak demo ngerusak. Sylvia Chan, Pecel Lele, dan yang lain-lainnya sempat menyebarkan satu kebohongan fitnah ya dengan melakukan penggiringan opini di mana mereka menarasikan bahwa karena mobil komando mahasiswa saat mahasiswa demo sama persis dengan mobil yang dipakai ketika aksi di KPK kader PDI Perjuangan dalam mendukung Sekjen PDI Perjuangannya. Lalu mereka melakukan framing bahwa aksi mahasiswa waktu itu dalangnya adalah PDI Perjuangan. Gampang, Teng. Seriusan gampang untuk mematahkan narasi lu bahwa PDIP nggak ada di pihak yang pro akan RUU TNI itu. Nih, Teng. Lihat, baca, Teng. Aduh, gue kasihan sama lu, Teng. Seriusan. Baca, Teng. Ketua Panja Utut Adianto ungkap arahan Megawati soal RUU TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang demo para mahasiswa terkait revisi Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan ya. Seperti biasa, nggak ngerti apa alasannya setiap berdemo mahasiswa selalu saja merusak fasilitas milik negara. Padahal fasilitas milik negara itu dibangun ya dengan uang rakyat ya. Iyalah. Dan tidak hanya yang menolak teman-temannya, para mahasiswa yang mendukung revisi Undang-Undang TNI itu juga ikut turun ke jalan kemarin ya. Mereka seperti biasa menggunakan mobil komando bak terbuka yang beberapa waktu lalu juga digunakan mahasiswa untuk berdemo Indonesia Gelap dan demo Partai Kebo di depan KPK. Jadi dari sini sudah bisa diketahui ya, siapa yang suka menggerakkan mahasiswa untuk berdemo. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Satu titik, ayo, kawan-kawan semua satu titik, dapat terbaik dari belakang. Ayo, dapat terbaik satukan. Ini kedua punya kita. Jangan bisa menghalangi kita untuk masuk ke dalam kedua punya kita ini. Kami ini bawah di kita, kita yang bawah di bawah kita. Tugas polisi bukan melindungi para penjahat. Satu titik ke bawah ya. Saudara-saudara sebangsa setanah air, tidak ada revolusi tanpa gerakan. Sekali lagi, tidak ada revolusi tanpa pergerakan. Maju, maju saudara-saudara, jangan berdiam di belakang. Kita kesini bukan teman-teman di ambulan untuk
Ya, teman-teman ya, itu barusan kita saksikan proses demonstrasi sepertinya di depan gedung DPR ya, melihat dari pagarnya ya. Dan menurut saya sangat anarkis ya, bukan cukup anarkis tetapi sangat anarkis karena merobohkan pagar dan juga sampai dilakukan pada malam hari sehingga harus berhadapan dengan Brimob ya yang menertibkan proses demo tersebut ya karena sudah melewati waktu yang diperbolehkan untuk demo. Sekali lagi tidak ada salahnya demo di negara demokrasi seperti Indonesia ini, tetapi seyogyanya sampaikanlah ya demo itu dengan cara-cara yang diatur dan diperbolehkan oleh undang-undang. Lanjut. Nah, kayak gini nih, demo fasilitas umum dirusak gitu. Ini uang negara, uang rakyat ini dipakai buat fasilitas umum, buat pagar ini dirusak. Mahasiswa. Nanti kalau dikeprok polisi teriak-teriak. Ini nggak apa-apa, halal ini kalau polisi ini ngeproi anak-anak demo ngerusak seperti ini. Sedangkan demo undang-undang perampasan aset nggak mau buat koruptor. Giliran demo RUU TNI cepat kali. Ini nggak apa-apa ini Pak Polisi ini dikeprok indase nggak apa-apa ini. Biar aja ini nggak apa-apa. Wong ngawur demo kok merusak fasilitas itu loh. Hahaha. Barusan adalah komentar Mas Semut Ireng gitu ya, yang ya kurang lebih itu mengatakan beginilah. Jika aparat melakukan tindakan represif gitu ya kepada para mahasiswa yang berdemo itu tidak salah dan sudah cukup syarat begitu. Karena apa ya? Karena mahasiswanya sendiri melakukan tindakan-tindakan yang bersifat anarkis ya, perusakan fasilitas umum ya, perusakan fasilitas milik negara yang semuanya itu dibangun dengan uang rakyat ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Semut Ireng. Dan saya juga sepakat gitu loh dengan apa yang disampaikan oleh Mas Semut Ireng. Apa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini nggak sesuai gitu ya. Karena ya seperti biasa kalau misalnya ada tindakan represif dari aparat gitu yang menertibkan demo, mereka nanti tidak terima, mereka mengatakan itu ya melanggar HAM lah, beginilah, begitulah. Padahal mereka sendiri yang demo tidak sesuai dengan aturan ya. Iyalah, lanjut. 1% dari 100% mahasiswa turun ke jalan. Ya, kita lihat hari ini teman-teman mahasiswa turun ke jalan di depan DPR untuk menuntut agar rancangan undang-undang TNI tidak disahkan. Namun teman-teman, saya tidak melarang teman-teman untuk turun ke jalan mengenai apapun itu, karena saya juga masih mahasiswa dan sekarang menjabat sebagai wakil ketua mahasiswa hukum se-Indonesia. Namun ketika kita ingin turun ke jalan teman-teman, alangkah baiknya pelajari dulu mengenai draft RUU-nya. Saya yakin teman-teman, ketika teman-teman membaca draft RUU tersebut dan mencocok logikan dengan undang-undang sebelumnya yaitu tahun 2004, maka teman-teman tidak akan keliru. Namun masalahnya karena ada provokasi dan minimnya membaca data yang ada pada teman-teman, akhirnya teman-teman bersuara seakan-akan ini adalah krisis, ini adalah akan membuat bangsa Indonesia ini seperti tahun 98. Itu yang dibahas. Karena apa? Karena Pak Prabowo Subianto, seorang presiden terbaik bangsa Indonesia, merupakan menantu dari almarhum Bapak Soeharto. Jadi ini adalah salah satu cara pandang yang salah. Apabila teman-teman menyamakan beliau dengan masa lalu, itu tidak sinkron, tidak sesuai. Padahal beliau adalah seorang presiden yang benar-benar mencintai rakyatnya, berusaha memberikan yang terbaik. Dan kita lihat bagaimana ketika beliau memimpin saat ini, permasalahan-permasalahan yang fundamental di bangsa ini terungkap. Dan saya yakin undang-undang ini diungkap atas dugaan adanya provokasi dari oknum lain agar kasus-kasus korupsi tertutupi, sehingga lagi dan lagi mahasiswa dikorbankan. Tidak ada lagi
jiwa korsa dari mahasiswa yang benar-benar menjunjung tinggi idealis dan menjunjung tinggi perjuangan untuk masyarakat. Oleh karena itu, saya harap kepada teman-teman, mari kita realistis melihat dan mari kita bersama-sama menata bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan menata bangsa ini menjadi bangsa yang hebat. Jangan saling menyalahkan, mari kita saling membanggakan demi bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Salam hormat dari kami, anak muda Pasaman Barat untuk Indonesia. Ya, iya, pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa perbedaan pendapat itu sah di negara ini, ya. Misalnya saya setuju dengan revisi Undang-Undang TNI, kemudian Anda tidak setuju, nggak masalah, ya. Asalkan disampaikan dengan cara yang baik dan tidak melanggar undang-undang, kan seperti itu, ya. Seperti yang disampaikan oleh wakil perkumpulan mahasiswa hukum seluruh Indonesia barusan, ya, yang menganggap bahwa para mahasiswa yang demo menolak revisi rancangan undang-undang TNI yang baru itu adalah mereka yang sebetulnya belum membaca dengan seksama rancangan undang-undang tersebut, ya. Sekali lagi, perbedaan pendapat itu sah, ya. Nggak ada yang salah, tetapi saya juga perlu bertanya gitu. Apakah mahasiswa yang barusan ini benar-benar mahasiswa yang melek, ataukah mahasiswa yang sebetulnya saat ini terafiliasi dengan partai terbesar di Indonesia, ya kan? Iyalah, ya kan patut dipertanyakan gitu loh, kan boleh bertanya gitu, ya. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pada saat demo Indonesia gelap kamu ikut gitu loh. Kalau pada saat Indonesia gelap, demo Indonesia gelap kamu ikut dan sekarang kamu nggak ikut demo, berarti nggak ikut demomu saat ini itu karena ada sesuatu, ya kan? Iyalah, karena undang-undang TNI ini ketua panjanya siapa? Iya, lanjut. Kata-kata hari ini khusus buat para mahasiswa, ya, yang tadi berkoar-koar di depan gedung DPR, yang menyuarakan revolusi-revolusi. Aku mau bertanya, kalian menyuarakan revolusi tujuannya untuk apa? Revolusi yang bagaimana? Kalian menolak tentang revisi Undang-Undang TNI. Emang ada apa di Undang-Undang TNI itu? Salahnya di mana? Ya, terkait revisi Undang-Undang TNI itu, kalau TNI bertugas untuk mengamankan negara, mengamankan wilayah negara kita, ya, demi kehidupan rakyat yang ada di negara kita, apakah salah itu semua? Ya, kalian tidak terima revisi itu dilakukan? Ya, ini sudah disahkan kok. Kalian pun mahasiswa, kok mudah kali terdoktrin terkait masalah revisi Undang-Undang TNI. Toh, dalam revisi Undang-Undang TNI itu tidak ada kok yang menghapus terkait pasal 39 yang dimana keterlibatan TNI masuk dalam partai politik, ya, dalam jabatan politik. Itu tidak ada kok dihapuskan undang-undang tersebut. Coba gini ya, kalian sebelum, ya, melakukan orasi, melakukan sebuah tindakan, pergerakan yang kalian lakukan itu, coba kalian cermati, ya, apa isi draft dalam revisi undang-undang tersebut. Jangan memalukan diri kalian lah, seorang mahasiswa, ya. Kalian, gini aja, kalau kalian memang itu punya mental, kalian datang ke Papua sana, jaga perbatasan sana, ya. Ini terkhusus buat mahasiswa yang tadi berkoar-koar revolusi-revolusi di depan gedung DPR. Gunakan nalar kalian sebelum bertindak, ya. Jangan kalian bertindak baru menggunakan nalar kalian. Seorang mahasiswa itu gunakan akal pikiran kalian secara sehat baru bertindak. Paham di situ?
Disuruh jaga perbatasan ya para mahasiswa. Gimana menurut teman-teman? Perlukah mahasiswa Indonesia itu? Ya menurut saya perlu ya. Indonesia perlu meniru beberapa negara lain lah ya, yang menerapkan wajib militer gitu. Dan menurut saya wajib militer itu perlu dilakukan ya bukan waktu SMA tetapi di masa kuliah gitu ya. Ya nggak usah berat-berat lah. Wajib militer itu cukup menjaga perbatasan. Biar nggak demo aja kerjaannya ya kan. Iyalah, lanjut. Adanya partai banyak perjuangan mahasiswa kita darah-darahnya. Jadi kita butuh data. Harus ingat, mereka mengkhianati hari ini. Hari ini terjadinya partai bisa bersekongkol di dalam, elit-elit di dalam itu, dan Bapak salah satunya. Lihat, 1 bulan 3 undang-undang, hebat banget Republik ini. Dan antara BUMN semua. Apa kita harus percaya omongan Bapak? Ketika dia respon kritikan kampungan, dasmu. Apa yang direspon? Itu gimana Pak? Itu di luar Bapak ya. Ini problemnya Pak. Problemnya adalah saya bicara soal substansi. dulu jangan Orde Baru kita 4 partai. Saya Kursi 4 partai. Pokoknya prinsipnya semua saya sudah dengar tuntutan kawan-kawan. Ya. Tugas saya sekarang untuk menyampaikan dan nanti akan saya datang temui kembali untuk menyampaikan. Jaminannya Pak. Tunggu saya ketemu dulu. Oke. Bapak nih ketemu, sore kami masih di sini nih, kami tungguin. Setelah saya ketemu. Pak, kan kita udah capek Pak ya dikasih omong kosong Pak. Kita butuh jaminan Pak. Karena kalau misalkan cuman iya kita akan sampaikan Muldoko ngomong gitu Pak di KSP nggak ada disampaikan ngomongin HAM. Kan kalau itu kan beda-beda. Oh bukan, maksud saya gini Pak. Maksud Bapak izin Bapak Supratman. Waduh. Saya tertarik dengan pernyataan salah seorang mahasiswa ya yang kedengaran cuma suaranya tadi ya. Kami butuh jaminan Pak. Jaminan apa? Hah? Kami butuh jaminan Pak. Jaminan apa? Jaminan sertifikat rumah apa apa PPKB motor, mobil. Aduh, kok bisa minta jaminan ya. Ini menarik sekali teman-teman ya. Ada teks di badan videonya yang menurut saya perlu saya bacakan karena terlalu kecil dan kemungkinan besar teman-teman tidak bisa membacanya. Tagar satu kata, mahasiswa pekok. Emang menteri yang mengesahkan undang-undang, kenapa nggak geruduk Puan Mara nih? Hahaha. Mahasiswa pekok, sepakat. Ya, betul sepakat. Seharusnya yang digeruduk itu adalah ketua DPR, bukan menteri. Menteri mah nggak ngerti apa-apa. Undang-undang itu dibahas dan dibahas oleh DPR, disahkan bersama presiden. Iyalah. Lanjut. Teman-teman, tolong perhatikan gambar yang saya share ini, foto yang saya share ini. Ini adalah foto terbaru pada hari ini di mana mereka adalah masa aksi tandingan untuk melawan adik-adik mahasiswa yang menolak RUU TNI. Nah, sementara mereka ini adalah masa yang mendukung RUU TNI. Lalu perhatikan dengan foto yang ini juga. Ya, beberapa waktu yang lalu, jika teman-teman masih ingat, para buzzer-buzzer mereka seperti Sylvia Chan, Pecel Lele, dan yang lain-lainnya sempat menyebarkan satu kebohongan fitnah ya, dengan melakukan penggiringan opini di mana mereka menarasikan bahwa karena mobil komando mahasiswa saat mahasiswa demo sama persis dengan mobil yang dipakai ketika aksi di KPK kader PDI Perjuangan dalam mendukung Sekjen PDI Perjuangannya. Lalu mereka melakukan framing bahwa aksi mahasiswa waktu itu dalangnya adalah PDI Perjuangan. Pertanyaan gua, bagaimana dengan gambar yang pertama tadi gue share? Mereka adalah orang-orang yang mendukung RUU TNI, yang artinya pro pemerintah, tidak mengkritisi pemerintah. Kok mobilnya bisa sama? Apakah kalian mau mengatakan lagi, wahai Pecel Lele, Sylvia Chan, dan yang lainnya, bahwa itu pun bayaran dari PDI Perjuangan? Coba berpikir. Yang artinya, tuduhan kalian, fitnah kalian, hoax yang kalian sebarkan terbantah dengan adanya gambar tersebut, gambar ini, di mana aksi tandingan yang melawan adik-adik mahasiswa pun menggunakan mobil yang sama pada saat aksi demo mahasiswa dan pada saat aksi di KPK.
Makanya gua berulang kali katakan kepada kalian, jika ingin menyebarkan satu informasi, cari dulu data-datanya, kebenarannya. Jangan melakukan fitnah, menggiring opini biar seolah-olah PDI Perjuangan ini adalah dalang demonya mahasiswa. Akhirnya Tuhan menunjukkan jalannya, semua terbantahkan dengan jelas dan nyata. Selalu gue bilang, God never sleep. Pada waktunya tiba, tetaplah kebenaran pemenangnya. Dan gue percaya, semua fitnah-fitnah keji yang kalian lontarkan kepada PDI Perjuangan selama ini, satu saat, satu persatu akan terbongkar semuanya. Oke? Ini gimana ya? Saya sebetulnya tidak terlibat teman-teman ya terkait setuju ataukah tidak setuju dengan revisi undang-undang TNI ini, karena ya saya rakyat sipil ya. Menurut saya mau revisi undang-undang TNI direvisi atau enggak, sepertinya itu tidak ngefek gitu loh dengan saya. Mungkin akan ngefek dengan beberapa orang yang berkepentingan saja gitu ya. Ya, makanya saya ya terserahlah mau kalian setuju atau enggak setuju ya. Tetapi terkait pernyataan yang disampaikan oleh Novi Bule barusan perlu saya komentari lah. Karena menurut saya seolah-olah dia ingin menunjukkan bahwa pola berpikir dan penalarannya itu bagus gitu ya. Dengan cara tadi itu menyalah-nyalahkan Mbak Pecel Lele, kemudian juga Sylvia Tan gitu ya. Tapi menurut saya yang keliru justru Anda ya. Penalaran Anda sangat lemah sekali gitu. Ya kan? Terkait penggunaan mobil komando bak terbuka tadi ya kan. Kan sudah jelas-jelas. Saat ini kenapa mereka berdemo, para mahasiswa berdemo mendukung pengesahan RUU tersebut menggunakan mobil tersebut? Karena RUU tersebut itu disetujui oleh Mama Ketum itu pertama, dan ketua panjanya itu dari partai terbesar di Indonesia. Iya, mungkin ini bagian dari upaya untuk merapat ke pemerintahan. Iyalah, dukung pemerintahan dulu, itu kan kata Mama Ketum ya kan. Biar apa? Iya biar kadernya nggak habis dijadikan tersangka semua. Lanjut. Teman masih ingat, para buzzer-buzzer mereka seperti Sylvia Chan, Pecel Cie, Jenderal Perang Ateng, segitunya amat sakit hati sama gue gara-gara berkali-kali ini buzzer ini nih ngonter Jenderal Perang Ateng sampai nggak berkutik. Ini ya Jenderal Perang Ateng, kalau lu tadi buat narasi seakan-akan mobil suara rakyat itu kemarin di framing jadi istilahnya milik PDIP, dan sekarang ada demo yang pakai mobil suara rakyat itu yang pro akan pemerintah, artinya itu bukan PDIP, artinya nggak mungkin hal itu terjadi, jadi itu cuma hoax. Gampang Teng, seriusan gampang untuk mematahkan narasi lu bahwa PDIP nggak ada di pihak yang pro akan RUU TNI itu. Nih Teng, lihat, baca Teng, aduh gue kasihan sama lu Teng, seriusan. Baca Teng, Ketua Panja Utut Adianto ungkap arahan Megawati soal RUU TNI. Nih ya, Sekjen PDIP sekaligus Ketua Panitia Kerja atau Panja RUU TNI Utut Adianto mengungkap arahan ketua. Mau gue lanjutin nggak Teng? Nih gue lanjutin Teng. Ini ya Teng, buzzer lanjutin lagi Teng. Mengungkap arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri soal RUU TNI, yang menjelaskan Mega berpesan agar RUU TNI jangan sampai jadi jalan menghidupkan kembali dui fungsi angkatan bersenjata. Namun kata dia, Mega setuju bahwa prajurit TNI perlu dapat perhatian. Ini ya Teng ya, Ketua Panja mah yaitu Wasekjennya Ateng, terus yang ngetok palu Putri Mahkota Ateng, terus Kanjeng Ratu pun setuju. Jadi gimana dong Teng? Ini posisi Ateng lagi pro nih sama RUU TNI. Jadi boleh dong buzzer ini curiga ya Teng, karena posisinya saat ini Ateng sedang ada di posisi yang pro akan RUU TNI. Dibuktikan dengan artikel yang tadi. Apakah ini Ateng sedang bermain game ya? Bermain dua peran gitu, kadang pro, kadang kontra, hanya untuk menyelamatkan muka Ateng atas perbuatan-perbuatan yang memalukan yang dilakukan oleh Ateng. Contohnya kemarin masalah demo yang udah nyata-nyata dipimpin oleh Jenderal Perang Ateng yang namanya Adian Napitupulu gitu ya. Ya, udahlah, gak usah dibahas yang itu. Intinya begini ya, kalau memang nggak
melakukan, ya udah nggak usah kepanasan, Teng. Contoh tuh kayak Pak Jokowi, difitnah, dicaci, dikata-katain, selama hal itu nggak bener, diem aja. Tapi kalau misalnya orang kelojotan karena ada orang ngomongin, ya mungkin aja kan, mungkin nih ya kan, karena hal itu memang benar-benar terjadi. Kalau gue mah slow aja, lu kata gue buzzer mah juga oke-oke aja, karena yang tahu kebenarannya cuman gue. Dan kalau misalnya gue ngerasa bukan, yaudah gue santai, senyum, baik. Buzzer mau pergi dulu, Teng, dah. Ya, jadi sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya teman-teman ya. Beberapa waktu lalu para mahasiswa demo Indonesia Gelap ya kan. Kemudian mobil yang sama digunakan oleh kader partai terbesar di Indonesia untuk demo di depan KPK ya, menolak penahanan Sekjen Moncong Kura-Kura ya, sehingga diduga antara ya partai terbesar di Indonesia dengan aksi demo Indonesia Gelap ini ada afiliasinya, terafiliasi lah, atau dengan kata lain partai terbesar di Indonesia adalah aktor intelektual di balik gerakan mahasiswa demo Indonesia Gelap. Itu memang banyak sekali dituduhkan oleh Neti beberapa waktu yang lalu ya, dan dibantah oleh Bule, Novi Bule gitu loh, dan dijelaskan lagi sama Mbak Silviatan barusan. Ya jelas lah saat ini mahasiswa itu mendukung pengesahan undang-undang ya TNI. Kenapa? Ya karena undang-undang itu ketua panjanya adalah partai terbesar di Indonesia dan juga sudah mendapatkan restu dari Mama Ketum, ya kan? Sementara banyak yang menolak undang-undang tersebut. Ya, mereka perlu melakukan apa namanya ya? Ya, melakukan aksi tandingan lah begitu dengan cara menggerakkan mahasiswa agar menyetujui ya, mendukung ya, revisi undang-undang TNI tersebut. Gitu aja loh pola pikirnya. Masa Novi Bule nggak paham ya kan? Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama Mbak Novi Bule gitu ya, yang berbalas viti gitu ya, bukan berbalas pantun ya, berbalas viti dengan Silviatan ya. Dari dua video yang kita saksikan barusan ya, sangat jelas terlihat gitu loh bahwa si Novi yang merupakan kader Kebo tersebut secara intelektual menurut pendapat saya secara pribadi jauh di bawah Silviatan ya. Penalarannya sangat lemah, kalau nggak mau dikatakan sangat lemah sekali dan mendekati kata dungu. Oke, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang demo para mahasiswa terkait revisi undang-undang TNI yang baru. Seperti biasa, nggak ngerti apa alasannya setiap berdemo selalu saja mereka merusak fasilitas milik negara. Tidak hanya yang menolak, para mahasiswa yang mendukung revisi undang-undang TNI juga turun ke jalan kemarin ya. Mereka menggunakan mobil komando bak terbuka yang beberapa waktu lalu juga digunakan mahasiswa demo Indonesia Gelap dan Partai Kebo demo di depan KPU. Waduh. Kok KPU? KPK? Jadi sudah tahu kan siapa yang suka menggerakkan mahasiswa berdemo selama ini? Iyalah. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.